dari China di Indonesia, kita tanya-tanya yuk. 可以介绍一下吗？好啊，我来自中国北方，我叫志斌，然后我在广东读书，并且现在居住工作。Hello， 我叫严彤，来自中国西北，目前在澳门读书。来到印尼之前，你们知道在印尼有很多华人吗？我第一次来印尼以前是不知道的。我来印尼已经有3-4次了，我也记不得多少次了。然后。Okey, sebentar guys. Dia kata tadi dia tidak pernah datang ke Indonesia dan ini adalah pertama kali orang China ini datang ke Indonesia. Dia fikirkan di Indonesia itu tidak ramai orang Tionghoa ya. Sekali mereka sudah kaget ya. Kaget. Orang China ini kaget kerana melihat Tionghoa ramai di Indonesia ya. Okey, kita lanjut. 第一次来之前我就知道有，我好像在什么书上看到说梅丹有很多华人，然后有一些记载什么，然后我就去了。然后我来了之后发现不止梅丹有，还有很多地方都有，包括加里曼丹有客家人会多一些，梅丹可能福建人会多一些，然后沙巴像苏拉巴亚也有一些华人，有一些家族，然后雅加达也是。surprise 吗？知道印尼有很多华人，感到惊喜吗？我不惊喜，我们来之前就知道了。OK， 你呢？感到惊喜吗？我真的很挺 surprise 的，因为我以为就是印尼都是有很多包头巾的嘛，是吧？印尼人。OK， part 2 coming soon。Okey guys, kita lihat di sini tadi kata oleh pria daripada China itu, dia fikirkan orang Tionghoa ini hanya ramai di Medan, tetapi dia tidak menyangka ya, ternyata orang Tionghoa ataupun Cindo yang kita sebut orang Cina Indonesia ini Cindo ya, ramai di Surabaya ada, di Jakarta ada, kalau di Kalimantan itu pun di kawasan Pontianak itu pun ramai juga kan. Itu area-area ibu saya. Ramai Cindo, ramai Tionghoa di Kalimantan juga. Jadi mereka kaget. Dia fikirkan itu Tionghoa ni tidak ramai di Indonesia. Dia fikirkan ramai orang-orang Indonesia seperti Jawa, seperti itulah. Tetapi ternyata baru dia tahu Tionghoa itu ramai yang ada di Indonesia juga. Okey, kita pergi ke part 2 ya. Mari. Hai guys, part 2 dari kita tanya teman-teman China yang selagi di Indonesia. 你们觉得对印尼华人的 comment 怎么样？我认为在印尼我遇到的华人，就比如说是你们两个，我看起来都是非常的友好，而且就是感觉在这里也生活的特别的开心。然后就是虽然说我们可能语言上有一点点不太相通，但是我们看起来就是还是很像的，就是像你们说的，如果我们不说话的话，就看起来也会是印尼华人这样子。那么我觉得呢，除了他所说的我非常赞同以外呢，然后我再说的深入一点，我觉得印尼和隔壁的邻国马来西亚相比呢，这个两个国家的华人有相似之处，也有不同之处。相似之处呢，大家都是几代人之前下南洋过来谋生，当时的从中国迁过来的。然后呢，不同的之处呢，就是印尼的华人没有像马来西亚一样，当然很多原因了，我就不细说了，比如说语言呀、文化呀、学校没有保留下来也很难过。但是呢，不管怎样，我们现在全世界华人很多，因为在进入一个全球化的时代，我们的可能生活背景不一样，但是呢，我们都是同宗同源吧，可以这样讲，互相尊重彼此的文化背景，然后友好交流就好。我非常开心在这里，感谢，谢谢。Okey, apabila dia sampai ke Indonesia dan dia lihat di situ guys, dia kata berbeza ya, iaitu Cina Indonesia dengan Cina daripada China lah. Katanya Cindo daripada Indonesia ini sangat ramah, dan katanya ada juga perbezaan antara Cindo Indonesia dan juga Cina Malaysia ya. Ada perbezaan tetapi itu tentang kebudayaan lah. Tetapi itulah antaranya bedanya Cina Malaysia, Cina daripada China dan Cina daripada Indonesia. Dia kata ada perbezaan daripada segi budayanya. Tetapi apa yang dia sebut di situ tadi yang saya fahami, katanya Cina daripada Indonesia itu katanya lebih sangat ramah lah, sangat ramah. Dia bedakan dengan dia punya negaranya. Saya tidak tahu bagaimana kalau China ataupun Cina daripada China sana ya. Mungkin ada
perbezaan agaknya. Dia saja yang tahu. Itulah yang dia katakan Cina daripada Indonesia ini sangat ramah. Itu yang dia katakan tadi ya. Okey, kita next video guys. Hai guys, hari ini kita kedatangan teman-teman dari China di Indonesia dan kita tanya kenapa mereka belajar bahasa Indonesia. Sini dulu kali ya. Halo. Kenalkan diri Ya, dulu. nama saya Tom dari China. Sebelumnya saya belajar bahasa yang baru di Kuala Lumpur. Oke, selanjutnya. Nama saya Zhang Yike, saya pernah belajar bahasa Indonesia di Tianjin Foreign Studies University dan sekarang saya belajar S2 di Jogja. GM guys. Nah, kita tanya alasannya kenapa belajar bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. 因为我喜欢印尼的自然风光还有人文，印尼待着很舒服，然后天气也特别好，然后这边的文化也比较多元。我虽然学的是马来语，我之前在马来西亚学习，但是自从来到印尼之后，我发现在这边和朋友们在一块聊天会感觉很轻松。我也很喜欢这边的氛围，感觉在印尼跟朋友们在一块会非常的开心。 Seneng ya tinggal di sini. Oke guys, mau tanya apa lagi? Okey guys, kita lihat mereka ini adalah pelajar-pelajar daripada China. Mereka kata mereka sangat suka belajar di Indonesia ini, di Universitas Indonesia ini kerana dengan kulinernya, dengan suasananya, dengan cuacanya. Mereka suka ya, suka dengan cuaca-cuaca yang ada di ASEAN ini, di Indonesia ini ya. Dan mereka sangat suka dengan warga-warga lokal, orang-orang Cina yang ada di Indonesia, sangat ramah. Itu yang mereka katakan ya. Itu adalah yang mereka alami, yang mereka rasai apabila mereka berada di Indonesia itu. Okey, kita dengar lagi lain. Oh, ini Madam Ping Liuan merasa senang dan terpukau disambut dengan muzik tradisional Indonesia ya. Ini ketika G20 rasanya Presiden daripada China datang ke Indonesia ya. Oh, ini ketika dia datang ya. Diiringi dengan oleh Ibu Iriana ya. Ibu Iriana yang mengiringinya ya. Madam Ping Liuan. Dia sangat senang dan terpukau disambut dengan muzik tradisional. Ya betul. G20 lah ketika itu dia datang ya. Dia sangat senang dengan budaya yang ada di Indonesia ya. Ketemu orang China lancar bahasa Indonesia. Wow. Nama saya Mutiara, saya berasal dari Lombok. Wow. Keindahan Indonesia. Jakarta. Tahu ya. Nama mata uang Indonesia? Dia tahu guys. Rupiah. Nama kain di bawah ini apa? Wow. Oh, hebat. Hebat. Ketemu orang Halo teman-teman semuanya. Banyak pertanyaan ke aku. Ini sekalian aku jawab semuanya. Kamu asli mana? Aku asli orang China. Terus ada banyak yang tanya, kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Karena aku di Korea udah lama. Temanku semua orang Indonesia. Sering ngobrol bareng, kumpul bareng. Jadi aku bisa belajar. Terus juga banyak orang tanya, alasannya apa? Kamu suka budaya Indonesia dan kenapa suka orang Indonesia? Karena bukan aku suka budaya Indonesia, karena aku suka orang Indonesia, jadi ya aku menghargai budaya Indonesia gitu. Aku sudah lama sama orang Indonesia. Piye yo? Teman-temanku banyak orang Indonesia. Terus aku udah paham sifat mereka, sifat orang Indonesia piye. Ada orang jahat, ada orang baik juga, tapi lebih banyak orang baik. Aku paling suka orang Indonesia bersatu. Misal ada orang susah,
orang Indonesia mau bantu. Aku asli China tapi aku kurang suka orang China. Mereka tidak bersatu. Terus juga agak sombong. Oh. Makanya aku jangan jadi orang sing aku benci, sombong gitu. Terus Satu biru, dua biru. Ngerjain partner dari Cina. Ngomong bahasa Indonesia. Hai guys. Oh, kenalan dulu. Ini ada Jaden, Hamilton, Anna. First, kita targetnya Jaden nih, ya. Can you say it? Okay. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru. Tongue twister harus cepat. Nggak bisa. Satu biru. Satu biru, dua biru. Dia belum. Dia tak bisa sebut One biru. more time. Satu biru. Dua biru. Tiga biru. Sebentar guys, dia tidak bisa sebut perkataan biru. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru. Dia artinya lidah orang China ini bila sebut B, huruf B itu dia agak susah ya. Okay. Empat biru. Lima biru. Huruf B dengan huruf R ya. Jaden. Good. And then now kita mau Koko satu lagi Koko ya. Koko Monson. Yes, you. Ini mereka ngomong belajar Indonesia ya. You have to say what I'm saying, okay? Dudung, ambilkan dandang di dinding dong. Lagi susah. Ambilkan dandang di dinding dong. Okay. Close. Good. And the last one ada Cici Ana. The last one ya. Orang Batak. Pakai batik. Batuk-batuk. Orang Batak pakai batik, batuk-batuk. Orang Batak pati-pati patu-patu. Oke. Sebentar. Jadi gimana menurut? Saya coba sebut orang Batak pakai batik batuk-batuk. Oh, saya bisa guys. Kalian pemenangnya siapa nih? Coba kalian komen di bawah. Yang perempuan itu. Oke, kita yang ini guys ya. Om, susahkah kalau kalian bicara dengan orang Cina? Tidak, Ji. Om, siapa nama tah? Nama? Kan nama Cukai. Ya. Bahasa Indonesia oke lah? Oke, bisa. Bisa toh? Ya, bisa. Bisa. Jadi tidak masalah, Ji. Kalau bicara dengan orang Cina dia bisa bahasa Indonesia. Jadi tidak susah kalau bicara. Saya ada belajar. Iya. Nah, jadi keren. Jadi di sini kita saling bertukar pikiran. Tukar pikiran. Saling belajar begitu ya. Dia ajar kita bahasa Cina, kita ajar bahasa Indonesia. Akhirnya kayak begini nih. Dia bisa bahasa Indonesia. Keren. Om, susahkah kalau Halo, saya Shikai. Saya senang sekali bisa datang ke Indonesia dan bangga bisa dipandang di sini. Saya juga senang bisa ketemu kalian buat fans lah. Selalu mendukung saya. Terima kasih. Okey guys, kita lihat ya bagaimana artis daripada China bercakap bahasa Indonesia walaupun agak
patah-patah juga ya. Tetapi kita boleh fahami lah. Okey, kita dengar. Halo. Hitung pelapa jumlahnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ayahmu 7, 8. Selingkuhan 10. Saya punya 2 bahasa Indonesia guru. Yang pertama Awaludin, yang kedua Hamasul. Mereka ajari saya bahasa Indonesia. Terima kasih. Ini teman yang mengajar dia bahasa Indonesia ya, tetapi yang nombor 6 tadi tu saya agak ngakak sikit ya. Dia punya sebutan 6 tu agak lucu guys ya. Tadi teman-teman pun dengar dia sebut 6 ya. Okay, next. Ketika makan bareng pacar Cina pakai bahasa Indo. Yang mana? Indo. Kamu mau? Hah? Enggak. 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 Iya. Chicken dong. Apa? Apa? Mini cukup. Oh, mau apa? Mari kita kerjain, Chris. Chris, tolong ambilin. Bentar. Tolong ambilin itu cabe. Sama saus. Dia bingung dong. Dia ambil. Oke, benar. Benar. Sama minum. Pintar. Apa sih? Dia balik lagi. Minum lemon tea, Pak. Lemon tea. Kasih. Nggak boleh. Nggak boleh duduk di sana. Duduk di sana. Oh, dia mau sandaran. Duduk aja kok susah. Makan. Kita makan pakai apa? Ini apa namanya? Kuaizi, sumpit. So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi dan apa yang kita lihat warga China suka ke Indonesia adalah kerana keanekaragaman budaya dan alam. Dari segi alam semua jadi yang indah di Indonesia serta beragaman budaya di Indonesia yang menarik bagi wisatawan dari China untuk datang terus ke Indonesia ya. Bukan itu saja guys, kita lihat dari segi kuliner Indonesia seperti nasi goreng, rendang dan sate sangat popular di kalangan wisatawan China. Kerana itulah banyak wisatawan datang ke Indonesia untuk mencoba langsung kelazatan makanan lokal Indonesia, dan bukan setakat kuliner dan tempat yang indah yang ada di Indonesia yang membuat para wisata suka datang ke Indonesia guys, tetapi juga kita lihat harga barang yang bisa terjangkau dan dibandingkan dengan negara-negara lain, dan termasuk juga fasilitas iaitu akomodasi dan transportasi yang sangat mudah dan banyak yang ada di Indonesia dan membuatkan para wisata makin suka datang ke Indonesia. Selain itu juga guys, kita lihat paling penting sekali adalah terdapat banyak penerbangan iaitu langsung daripada berbagai kota di China ke destinasi popular di Indonesia seperti Bali, Jakarta dan Yogyakarta, membuatkan lebih mudah bagi wisatawan daripada China untuk berkunjung ke Indonesia. Dari apa yang kita reactionkan tadi juga, saya lihat ramai juga warga China yang pandai berbahasa Indonesia, kerana bagi China bisa berbahasa Indonesia itu guys adalah dapat menjadi nilai tambah dalam karier mereka, terutamanya bagi mereka yang bekerja dalam bidang seperti perdagangan internasional, kita lihat ya, diplomatik iaitu para wisata ataupun sektor jasanya lainnya, di mana keterampilan berbahasa asing sangat dihargai dan mudah untuk mereka menyesuaikan diri mereka dengan warga lokal dan mudah untuk mereka bekerja ataupun untuk berwisata ke Indonesia. Secara keseluruhannya guys, saya lihat belajar bahasa Indonesia dapat memberikan banyak manfaat praktis dan iaitu kultural bagi warga China sebenarnya, tidak hanya dalam konteks bisnes dan karier tetapi juga dalam memperdalam pemahaman mereka tentang Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, dan itulah yang membuatkan warga China suka datang ke Indonesia dan suka mempelajari bahasa Indonesia juga. Itu pandangan saya guys, dan itu juga yang saya dapat sedikit sebanyaklah dari apa yang kita reactionkan tadi. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang apa yang kita reactionkan tadi tentang orang China suka datang ke Indonesia dan suka untuk belajar bahasa Indonesia, suka
kuliner Indonesia dan suka berwisata Kinsa? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.